it goes every time we've. Berbicara tentang perubahan kurikulum dalam konteks manajemen berbasis sekolah, berarti kita berbicara tentang perubahan suatu rencana dalam penyelenggaraan pembelajaran. Karena kurikulum sendiri merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan paham pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan manajemen berbasis sekolah, istilah ini berasal dari tiga kata manajemen dan berbasis dan sekolah. Manajemen sendiri memiliki arti pengkoordinasian atau penyelarasan sumber daya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan berbasis sendiri itu memiliki arti berdasarkan kepada atau berfokus kepada. Sedangkan sekolah adalah sebuah organisasi terbawah dalam jajaran lembaga pendidikan nasional. Kemudian, tugas dari sekolah adalah untuk memberikan bekal kepada peserta didik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik dan profesionalistik. Jadi, manajemen berbasis sekolah memiliki arti sebuah pendekatan pengkoordinasian dan penyelarasan sumber daya melalui sejumlah input oleh sekolah secara otonomis untuk mencapai tujuan pendidikan dalam bingkai pendidikan nasional. Jadi, perubahan kurikulum dalam konteks manajemen berbasis sekolah. Sekolah tidak hanya sebagai pengimplementasi kurikulum yang ditetapkan secara nasional, tetapi juga sekolah diberi hak otonom untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau kebutuhan sumber daya yang ada dalam sekolah tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang landasan perubahan pengembangan kurikulum. Perubahan kurikulum dilakukan agar selaras dengan perkembangan zaman dan didasarkan pada 4 landasan utama. Filosofis mengacu pada berbagai alimat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruksivisme. Masing-masing mempengaruhi arah, isi, dan model kurikulum. Psikologis. Berdasarkan psikologi, perkembangan dan psikologi belajar agar kurikulum sesuai dengan tahap perkembangan dan cara belajar peserta didik. Sosial budaya. Kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan, nilai, dan karakteristik agar pendidikan relevan dengan lingkungan sosial. Pengetahuan, teknologi, dan iptek. Perkembangan iptek menurut kurikulum yang fleksibel, adaptif, dan mempersiapkan siswa untuk belajar sepanjang hayat dan menghadapi perubahan global. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas peran kepala sekolah. Nah, apa sajakah peran kepala sekolah? Nah, kepala sekolah memiliki peran sentral dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif sesuai dengan satuan pendidikannya. Nah, kepala sekolah memiliki beberapa peran penting dalam perubahan kurikulum di era MBS. Nah, untuk lebih lanjutnya, ayo kita simak bersama. Pertama, kepala sekolah sebagai pengembang kurikulum. Nah, di sini kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengelola lembaga pendidikan untuk mendesain kurikulum yang sesuai dan sejalan dengan kurikulum nasional, pendidikan nasional, dan kebutuhan lokal. Selanjutnya sebagai supervisor dan pemimpin pembelajaran. Nah, di sini kepala sekolah memastikan bahwa peserta didik mendapatkan pelayanan terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, kepala sekolah juga membantu membimbing guru dalam memahami persoalan yang dihadapi dan juga kebutuhan guru itu sendiri. Selanjutnya sebagai kreativitas guru. Nah, di sini kepala sekolah mendorong pendidik untuk lebih meningkatkan kreativitasnya dalam mendesain kurikulum yang berpusat kepada murid itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir sebagai fasilitator dan mediator. Nah, di sini kepala sekolah menyediakan dukungan dan fasilitas selama pelaksanaan kurikulum baru. Seperti apa? Seperti pelatihan guru dan akses internet dan juga
sarana prasarana yang memadai. Baik, selanjutnya ialah tantangan perubahan kurikulum dalam MBS. Meskipun MBS memberikan otonomi, implementasi perubahan kurikulum tetap menghadapi berbagai tantangan. Nah, apa saja sih tantangan yang ada pada perubahan kurikulum dalam MBS? Yang pertama, kurangnya pemahaman dan kepemilikan. Guru dan orang tua mungkin tidak sepenuhnya memahami esensi utama SBM dan perubahan kurikulum sehingga partisipasi penuh sulit tercapai. Kemudian, yang kedua, kapasitas guru dan kepala sekolah. Perubahan kurikulum menuntut peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah dalam mendesain pembelajaran, mengembangkan modul, dan mengelola perubahan. Kurangnya pelatihan dan yang tidak memadai dapat menjadi hambatan. Selanjutnya yang ketiga, beban administrasi. Guru mungkin merasa perubahan kurikulum menuntut lebih banyak waktu dalam mencatat dan persiapan yang dapat menghambat tanggung jawab utama mereka dalam mengajar. Kemudian yang keempat, kurangnya dukungan administrasi dan referensi. Guru mungkin mengalami kesulitan dalam mencari referensi dan informasi yang memadai tentang kurikulum baru. Selanjutnya yang kelima, resistensi terhadap perubahan. Nah, perubahan dapat menimbulkan rasa bosan, kekacauan, atau bahkan konflik di antara staf, terutama jika tidak ada ownership atau rasa memiliki terhadap perubahan tersebut. Nah, yang keenam atau yang terakhir, disparitas sumber daya. Nah, perbedaan sumber daya antar sekolah dapat menghambat kemampuan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum baru secara efektif. Kurikulum dalam konteks manajemen berbasis sekolah adalah suatu proses dinamis yang mengintegrasikan otonomi sekolah dengan kebutuhan pengembangan pendidikan yang relevan dan berkelanjutan. Nah, pada intinya, manajemen berbasis sekolah adalah model pengelolaan yang memberikan kewenangan, fleksibilitas, dan partisipasi kepada sekolah untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Sementara itu, kurikulum adalah jantung dari proses pendidikan, sebuah rencana komprehensif mengenai tujuan, isi, dan metode pembelajaran. Ketika kedua konsep ini digabungkan, manajemen berbasis sekolah menjadi wahana yang memungkinkan sekolah untuk melakukan perubahan kurikulum secara efektif. Sekolah tidak lagi hanya menjadi pelaksana pasif kurikulum nasional, tetapi menjadi pengembang aktif kurikulum yang kontekstual.